The Revenge, bagian 24. Red 21 plus, penulis Neng Neng. Udara sore hari ini cukup sejuk. Semburat cahaya jingga di ufuk barat begitu menggoda mata agar melihatnya lebih lama. Seringkali cahaya jingga mampu mengikat para penikmatnya untuk bertahan lama melihatnya, hingga cahaya itu menghilang di telan malam. Rintik hujan tiba-tiba saja turun membasahi bumi. Padahal beberapa saat lalu langit tampak cerah. Kiara mendesah kecewa berulang kali. Sesuai janjinya sore ini, Andra mengajak Kiara untuk jalan-jalan. Entah jalan-jalan kemana, tidak penting bagi Kiara. Yang pasti, gadis itu hanya ingin berjalan, meluangkan waktu bersama pria yang digilainya beberapa tahun terakhir. Menata wajahnya dengan agak sedikit berlebihan. Kiara kembali menatap wajahnya di cermin di hadapannya. Sesekali tatapannya beralih pada jendela kaca yang masih meninggalkan rintik air yang terlihat masih menetes dari langit. Gadis itu kembali menghela nafasnya berat, sembari menekan kuas pada matanya dengan warna biru langit. Bukankah itu berlebihan, Nona Kia? Suara asisten Ki memecah keheningan. Setelah Kiara berhasil menyelesaikan tugas kemarin, juga menyelesaikan pelajaran hari ini dengan cepat, Kiara diizinkan pergi oleh asisten Kim. Sungguh, Kiara sangat berusaha banyak, hanya agar dia bisa jalan bersama Andra. Benarkah? Bukankah pria selalu menyukai dandanan yang berlebihan seperti ini? Kiara mengernyitkan dahinya. Ingatannya masih pada nasihat Jess yang tempo hari memberinya petuah untuk berdandan seperti Jess yang sangat menor. Tidak semua pria seperti itu, Nona. Asisten Kim menatap lurus pada Kiara. Tapi, bukankah Mas Andra menyukai perempuan yang berdandan seperti ini? Kiara kembali bertanya. Sungguh, pengetahuan gadis itu tentang berdandan dan meraba hati perasaan lawan jenisnya adalah nol. Gadis itu mudah terjebak dan termakan rayuan receh dari Andra, membuat asisten Kim semakin geram dibuatnya. Apa yang dilakukan Kiara saat ini adalah hal pertama baginya, layaknya kita yang tengah menemukan suasana dan gelenyar baru dalam hati. Terang saja, Kiara juga merasa hatinya begitu membuncah, bahagia, bahkan nyaris naif. Asisten Kim menghela napasnya berulang kali, lalu kembali menatap Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Jatuh cinta memang gila, umpatnya dengan geram. Namun, Kiara hanya terkekeh geli, kembali menatap kaca di hadapannya, lalu mencoba memperbaiki riasannya yang sangat berantakan. Asisten Kim, bagaimana menurutmu jika aku meminta Nyonya Besar untuk mendatangkan guru yang bisa mengajariku berdandan? Tanya Kiara menatap asisten Kim yang berada di belakangnya melalui cermin besar di hadapannya. Saya rasa tidak perlu, Nona. Asisten Kim menggeleng tidak setuju, membuat Kiara kembali menatap asisten Kim dengan bingung. Bukankah asisten Kim juga pandai berdandan? Kenapa tidak asisten Kim saja yang mengajariku berdandan? Asisten Kim terlihat sangat cantik dan manis, meski terlihat tidak pernah berdandan. Kiara terkekeh menatap asisten Kim yang masih terlihat berwajah datar. Jika sebagian perempuan akan merona atau akan malu-malu senang ketika dipuji, berbeda dengan asisten Kim, perempuan itu akan tetap berwajah sama, datar dan dingin, sulit untuk diartikan dan sulit untuk disentuh. Saya tidak akan ikut gila, hanya karena Nona Kia sudah mulai gila karena cinta. Asisten Kim mendengus kesal, lalu berlalu menuju pintu kamar untuk keluar dari ruangan yang sedari tadi membuatnya panas tersebut. Dia sensitif sekali. Kiara berdecak, menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu melanjutkan riasannya kembali. Tepat pukul 7 malam, suara ketukan di pintu kamar Kiara terdengar. Dengan sumringah, gadis itu segera melompat, lalu membuka pintu dengan semangat. Mas Andra? Senyumnya mengembang kala dilihatnya pria yang sangat dicintainya sudah berdiri menjulang di hadapannya. Sudah siap?
Andra menilik penampilan Kiara dari atas hingga bawah. Pria itu sedikit bergidik melihat riasan wajah Kiara yang dirasanya sangat berlebihan. Siap! Kiara mengangguk dengan riang, menerima uluran tangan dari Andra dengan semangat. Dengan langkah lebar, Andra menuntut Kiara menuju luar rumah untuk menaiki mobil yang sudah terparkir, siap membawa kemanapun mereka pergi. Apa kau sudah mempersiapkan segalanya, Kim? Nyonya besar tengah menatap kepergian Andra dan Kiara dari ruangan yang tak terlihat oleh mereka, dengan asisten Kim berdiri tegak di sampingnya. Sudah, Nyonya. Asisten Kim membungkukkan tubuhnya. Bagus. Cepat ikuti mereka. Nyonya besar mengibaskan kipas merah darah yang digenggamnya. Kipas berwarna senada dengan pakaian dan lipstik yang digunakannya malam ini, membuat auranya semakin kuat dan menakutkan bagi yang melihatnya. Mobil melaju dengan santai, jalanan cukup lenggang di hari sehabis hujan. Sementara itu, di dalam sebuah mobil, Andra dan Kiara terlibat sebuah obrolan ringan. Lebih tepatnya hanya Kiara yang bertanya dan Andra akan menanggapi dengan gumaman, anggukan, atau gelengan. Namun, meski demikian, Kiara tidak pernah berhenti mengajak Andra mengobrol. Sebetulnya kita mau kemana, Mas? Tanya Kiara setelah sejenak mereka sempat hening. Kita lihat nanti. Andra tersenyum menyeringai, lalu membuang pandangan saat wajah Kiara masih menatapnya dengan lekat. Apa Mas Andra menyukai penampilanku malam ini? Tanya Kiara dengan percaya diri. Jawab Andra tanpa mengalihkan perhatiannya dari jalanan yang masih terlihat licin, karena hujan baru saja mereda. Saat mereka melewati jalanan yang agak rusak, membuat mobil bergejolak. Sesekali mobil menyipratkan air kala melewati jalanan berlubang. Terima kasih, Mas. Mata Kiara kian berbinar. Di mana ini? Kiara mengerutkan dahinya bingung, menatap ke sekeliling tempatnya berdiri tegak setelah turun dari dalam mobil bersama Andra tadi. Untuk pertama kalinya, Kiara menjejakkan kakinya di tempat seramai ini. Matanya mengedar melihat keramaian yang terjadi di sekelilingnya. Ada banyak orang berlalu lalang, terutama di antara mereka banyak yang datang dengan berpasangan dengan anak kecil di samping atau di depan mereka. Ada juga pasangan muda-mudi yang tanpa malu berpegangan tangan mesra sambil bergombal ria. Para pedagang berjejer rapi menjajakan jualan mereka yang terlihat agak asing bagi Kiara. Kamu suka? Suara Andra memecah keterpakuan Kiara. Hah? Ini pasar malam kan, Mas? Kiara bertanya dengan mulut masih menganga. Hanya tidak menyangka bagaimana mungkin seorang Andra yang perfeksionis bisa mengajaknya ke tempat ramai dan becek seperti ini. Tadinya Kiara pikir dirinya minimal akan diajak Andra untuk dinner di restoran dengan suasana romantis. Namun kali ini harapannya seketika buyar kalau menatap kenyataan yang ada. Iya, Kiara menjawab dengan masih bingung. Andra mengangguk, lalu menuntut tangan Kiara untuk menembus pada kerumunan orang-orang. Ada yang kamu inginkan? Tanya Andra setelah sekian lama mereka berjalan dalam keheningan. Aku mau itu. Kiara menunjuk pada pedagang permen kapas. Baiklah. Andra melepaskan genggaman tangannya, lalu berjalan menuju pedagang yang diinginkan Kiara. Suatu keajaiban bagi Kiara melihat Andra mau berdesakan di antara anak kecil untuk mengantri, hanya demi membelikan keinginan Kiara. Mungkinkah Andra sudah sangat mencintainya? Tiba-tiba saja hati Kiara menjadi bertaburan bunga.